Campur jadi satu tepung terigu, gula, susu bubuk, garam, bread improver, margarin atau mentega, telur utuh, dan susu cair dingin atau air es batu. Aduk dan uleni semua bahan sampai tercampur rata selama kurang lebih 5-6 menit menggunakan mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Kalau adonannya sudah setengah kalis, masukkan ragi instan dan pala bubuk. Uleni kembali adonan menggunakan mixer, ubah menjadi kecepatan sedang. Uleni sampai adonannya benar-benar kalis elastis. Tapi jangan sampai over mixing juga ya, agar mendapatkan hasil adonan yang bagus. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Kalau adonannya sudah kalis elastis, dan coba cek window pan dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan. Kalau membentuk selaput tipis seperti ini, itu tandanya adonannya bagus dan sudah kalis elastis. Beri sedikit minyak pada alas kerja lalu ratakan agar pada saat adonan diletakkan tidak lengket. Kemudian letakkan adonan pada alas kerja, lalu bulatkan dengan padat sambil agak dibanting seperti ini, supaya meminimalisir adanya gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Jika adonannya sudah bulat dan mulus, beri sedikit minyak dan ratakan pada permukaan adonan, supaya permukaan adonan tidak kering. Setelah itu, potong-potong dan timbang adonan dengan berat sesuai dengan selera kalian masing-masing. Kalau di sini aku menimbang adonan dengan berat masing-masing 30 gram. Next, bulatkan adonan dari yang pertama kali ditimbang. Bulatkan hingga benar-benar mulus dan padat. Pastikan juga bagian bawah benar-benar terkunci rapat. Setelah itu, beri sedikit tepung terigu pada bagian bawah adonan agar pada saat diletakkan dan saat diambil nanti adonan tidak lengket. Kalau adonannya sudah dibulatkan semua, tutup dan istirahatkan kurang lebih 30 menit. Kalau sudah 30 menit, ambil adonan dari yang pertama kali dibulatkan, balu rata dengan tepung terigu. Setelah itu, tekan-tekan secara perlahan adonan, kemudian cetak menggunakan cetakan berdiameter 7 cm dengan posisi bagian atas berada di bawah. Tekan secara perlahan lagi adonan menggunakan cetakan untuk memastikan tidak ada lagi gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Setelah itu, lubangi tengah adonan menggunakan jari sambil agak dilebarkan lubangnya seperti ini. Ubah kembali posisi seperti semula yang bagian atas berada di atas. Kalau adonannya sudah dicetak semua, istirahatkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu tidak ada patokan karena tergantung suhu cuaca di sekitar kalian. Kalau adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan pada saat diangkat terasa ringan dan jika ditekan kembali ke bentuk semula secara perlahan, itu tandanya adonan sudah siap untuk digoreng. Pastikan kalian sudah panaskan minyak 10-15 menit sebelum adonan donat siap digoreng. Goreng adonan donat yang sudah dicetak dari urutan yang paling pertama. Goreng donat jangan terlalu penuh karena donat saat digoreng masih akan mengembang. Kalau salah satu sisi donat sudah matang kecoklatan, balik donat dan goreng donat cukup sekali balik aja ya, agar donat tidak menyerap banyak minyak. Angkat dan tiriskan donat sambil agak dihentakkan kalau kedua sisi donat sudah benar-benar matang kecoklatan. Biarkan donat hangat atau dingin terlebih dahulu sebelum kalian memberi topping. Kalian gak usah takut kalau penggunaan pala bubuk dapat merubah rasa. Enggak sama sekali ya. Pala bubuk hanya untuk memberi aroma lebih wangi seperti donat Jeko.
Semoga kalian suka dengan video ini dan selamat mencoba.